Revolusi contohnya dulu. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan kucuk. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan kucuk. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi kucuk. Kanan kiri kasih kucuk. G double O D G O B kucuk. Kucuk asik kucuk. Kucuk asik itu ya. Bisa nggak? Bisa ya? Yang keras tapi ya suaranya satu diri biar semangat. Ayo berdiri. Kalau nanti dulu dibilang G double O D G O B kalian jawab ya. Jangan goyang gitu, tangannya aja yang muter, badannya nggak usah, badannya aja ya. 1, 2, 3, jempol kanan, jempol kiri digabungkan kucuk. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan kucuk. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi kucuk. Kanan kiri kasih kucuk. G double O D G O B kucuk. Jangan kalahnya nanti lagi. Sekarang ini kita nyanyi Garuda Pancasila dulu biar tambah semangat ya. Siapa yang berani mimpi? Gak ada yang berani. Ya udah kalau gitu Lucy aja deh yang mimpi. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, benar. Semuanya sudah tahu belum hari ini kita akan belajar apa mata pelajarannya? Ya, Pak. Sekarang dikeluarkan dulu penanya. Dibuka pena yang materi bertuju materinya ini. Materinya perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Halaman 81. Sudah dibuka? Sudah ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Kenapa sih tujuannya kita belajar materi ini? Apa tujuan pembelajarannya? Yaitu supaya kalian bisa mengetahui, memahami, dan menghargai jasa perjuangan para pahlawan dalam melawan kolonialisme bangsa Eropa. Jadi di balik kehidupan kalian yang sudah tentram ini, sudah tidak dijajah, itu dulu ada para pahlawan yang berkorban. Nah, hari ini kita akan fokus perlawanan rakyat Sumatera dan perlawanan rakyat Jawa. Jadi di dua daerah itu dulu ya kita fokus belajarnya. Perlawanan rakyat Sumatera. Perlawanan rakyat Sumatera itu dilakukan di berbagai daerah. Ada di 3 daerah ya di Sumatera, yaitu di Aceh, di Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ada 3 apa aja? Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Yang pertama, apa yang dilakukan masyarakat Aceh? Perlawanan Aceh terhadap Belanda
1873 sampai 1904. Berapa tahun itu? Lama ya kejadiannya. Perang Aceh ini dipicu oleh ambisi Belanda untuk menguasai Aceh yang kaya akan sumber daya alam, khususnya lada. Jadi di Aceh itu sumber daya alamnya melimpah. Makanya Belanda itu ingin menguasai Aceh. Makanya mereka menjajah daerah Aceh ya. Perlawanan ini terkenal karena ketangguhan dan keberanian rakyat Aceh yang menggunakan taktik gerilya. Jadi perang Aceh ini menggunakan taktik gerilya. Ada yang sudah pernah dengar taktik gerilya? Jadi taktik gerilya itu taktik perang dengan cara sembunyi-sembunyi dan penyerangan secara mendadak. Mereka memanfaatkan wilayah pegunungan dan hutan untuk serangan mendadak dan menghindari pasukan musuh. Jadi berperangnya itu secara sembunyi-sembunyi biar lawannya itu kalahnya gampang. Terus tokoh siapa saja yang terlibat? Ada Tengku Umar, ada Panglima Polim, dan ada Cut Nyak Dien. Coba ada yang pernah dengar nggak nama-nama ini? Pasti nggak asing kan? Cut Nyak Dien pernah dengar nggak? Pernah? Pernah ya pasti. Sudah paham belum yang ini? Di Aceh itu terjadi perang apa namanya? Perang Aceh. Penyebabnya apa? Karena Belanda ingin menguasai Aceh. Kenapa kok pengen menguasai Aceh? Karena Aceh itu memiliki banyak sumber daya alam, khususnya lada, ladanya melimpah. Yang kedua, daerah kedua yaitu di Sumatera Utara. Sumatera Utara ini melakukan perlawanan karena Belanda juga ingin menguasai wilayah Tapanuli. Jadi Belanda ini emang serakah ya pengen menguasai semua wilayah di Indonesia. Nah, pasukan Belanda dipimpin oleh Hans Christopher. Sedangkan pasukan dari Sumatera itu dipimpin oleh Sisi Mangaraja ke-12. Siapa pemimpinnya? Mangaraja ke-12. Kalau yang dari Belanda dipimpin oleh Hans Christopher. Nah, akibat dari perang tersebut, Sisi Mangaraja ke-12 ini gugur, jadi kalah dalam pertempuran sehingga wilayah Tapanuli dikuasai oleh Belanda. Jadi usaha rakyat Sumatera Utara ini gagal ya karena sudah dikalahkan oleh Belanda. Belanda sudah bisa menguasai Tapanuli. Selanjutnya di daerah perlawanan di daerah Sumatera Barat. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh konflik antara kaum adat dan kaum Patri. Jadi awalnya yang berperang itu kaum adat sama kaum Patri. Mereka itu hidupnya di Sumatera Barat. Nah, suatu ketika Belanda itu datang. Nah, Belanda melihat nih mereka itu antara kaum adat dan kaum Patri ini mereka ada konflik. Belanda mencoba memanfaatkan konflik tersebut sebagai upaya untuk mengadu domba. Jadi Belanda mengadu domba terus memecah belah biar masyarakatnya itu saling bermusuhan. Jadi dia bisa menguasai daerah itu. Namun pada akhirnya kaum adat dan kaum Patri ini itu bersatu
Sampai sini paham nggak? Paham nggak? Ada 3 daerah ya. Tadi ada daerah apa aja? Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kalau di Aceh tadi ada namanya Perang Aceh. Yang dipimpin oleh Sisi Mangaraja ya perangnya. Terjadi karena Belanda ingin menguasai wilayah Tapanuli. Kemudian yang Sumatera Barat tadi nama perangnya Perang Padri. Ada 3 perang ya di 3 daerah tersebut. Selanjutnya kita lanjutkan perlawanan rakyat Jawa. Nah di Jawa ini ada di 2 daerah yang melawan Belanda, yaitu di Yogyakarta sama di Banten. Di Yogyakarta perangnya itu dinamakan Perang Diponegoro. Sesuai dengan namanya, Perang Diponegoro dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Konflik ini terjadi karena ketidakpuasan rakyat Jawa terhadap kebijakan-kebijakan Belanda. Jadi rakyat Jawa itu merasa tidak adil karena Belanda itu menerapkan kebijakan yang merugikan rakyat Jawa. Makanya rakyat Jawa mencoba untuk melakukan perlawanan. Contohnya kebijakan yang diterapkan Belanda itu contohnya pajak yang tinggi, pemaksaan kerja, kemudian pengambil alihan tanah secara sepihak. Nah warga Jawa ini nggak terima, kan mereka kan asalnya dari sini ya, dari Yogyakarta. Masa Belanda yang tiba-tiba datang mereka mau mengambil alih tanah secara sepihak, terus melakukan pemaksaan kerja. Jadi mereka kan memberontak ya, rakyat Jawa nggak terima. Kan kamu pendatang, masa kamu mau menguasai? Makanya terjadilah Perang Diponegoro dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah tapi pada saat perang Belanda itu menggunakan cara yang licik. Dia berpura-pura mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding damai. Jadi pada saat melakukan perundingan ini Belanda itu menculik Pangeran Diponegoro. Jadi pas ketemuan itu Pangeran Diponegoronya diculik dan diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara. Nah karena pemimpinnya sudah diasingkan, makanya daerah Jakarta ini berhasil dikuasai oleh Belanda. Kemudian yang terakhir, yang perlawanan rakyat Banten. Nah perlawanan Banten ini dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Siapa namanya? Sultan Ageng Tirtayasa. Nah perang ini terjadi karena ada keterlibatan VOC dalam Kesultanan Banten. Kemudian VOC menggunakan taktik adu domba dalam menghadapi Kesultanan Banten. Sama kayak taktik yang tadi yang perang di daerah Aceh itu. Coba kita review lagi ya. Kalau tadi di daerah Sumatera ada 3 daerah mana? Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kalau yang perang Padri itu tadi dipimpin oleh siapa? Perang Padri. Dipimpin oleh siapa? Ya, Tuanku Imam Bonjol. Sekarang Lucy punya ini. Kalian dikerjakan secara berkelompok ya. Kita bagi dulu kelompoknya, masing-masing kelompok. Ini ada berapa totalnya? 19. Berarti ada yang satu kelompok anggotanya 5 orang, ada yang satu kelompok anggotanya 4 orang. Cara pengerjaannya itu nanti kalian tinggal tarik garis aja sesuai. Jadi di sebelah kanan ini soalnya, kemudian di sebelah kiri ini jawabannya. Jadi nanti tinggal tarik garis aja ya. Jangan lupa diberi nama sama kelas, nama kelompoknya. Siapa aja? Iya, nama anggota kelompoknya. Jangan sampai salah jawabnya, harus
yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, namanya perang apa? Sudah jadi, nanti ya, sebentar ya. Penyebabnya apa? Dicek lagi, Jo. Oke, yang sudah selesai boleh maju ke depan. Silakan. Sudah. Sudah diberi nama semua. Setelah ini
Sudah siap? Sudah siap belum? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi good job. Kanan kiri kasih good job. G double O D G O B good job.